Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya? Tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu penting, kesehatan itu yang utama. Ketika kita sehat pasti kita bisa melakukan apa saja. Ya, jungkir-jungkir, jangan balik-balik, pasang koprol-koprol atau ndosor-ndosor. Kalau sehat, oke-oke saja pasti ya. Iya. Oke, ada yang menjadi perhatian publik ya. Ini terkait dengan Opung Luhut nih ya. Menghimbau di pemerintahanan yang pertahanan lagi, pemerintahan yang akan dijalankan oleh Prabowo sebagai presiden yang resmi ya. Ini himbauan dari Opung Luhut itu ya. Jangan sampai mengajak orang yang toksik gitu ya. Toksik itu adalah ini yang biasa dibuat selfie itu ya. Begitu itu toksik namanya ya. Ya. Hah? Oh, tongsis, iya salah lagi saya. Iya, ini, mungkin ya dari pernyataan Opung Luhut ini ya banyak yang merasa juga mungkin ya, ada banyak klarifikasi, ada juga yang berusaha menjelaskan termasuk saya ya. Mungkin saya toksis juga mungkin ya, atau bagaimana ya? Iya, eee, ya mungkin dari kalian semua ya ada yang banyak yang tahu apa sih toksik itu sebenarnya ya. Kita coba kita kulik ya, toksik itu apa ya. Seseorang dapat dianggap toksik ini ya, apabila dia ini menyebarkan, sesuatu yang negatif, di lingkungan sekitarnya ya, kira-kira begitu ya, itu toksik ya. Dan, tidak jarang juga, toksik ini ditemukan di mana saja, termasuk di gorong-gorong, di bawah jembatan ya, di zaman sekarang gitu ya, di mana-mana ada toksik gitu. Iya, ini zaman-zaman teknologi ya, jadi, sosial media yang mungkin begitu banyak toksik begitu ya. Dan di kehidupan nyata juga ada Bro, toksik itu ya ada juga ya, karena di mana-mana, saya bilang tadi bahwa di bawah-bawah meja atau di bawah jembatan atau di gorong-gorong juga ada juga mungkin ya, iya, itulah toksik ya. Jadi ini biasanya, toxic people ini adalah orang yang sangat sulit untuk bahagia ya. Jadi dia ini hidupnya sedih, merana atau bagaimana, itu orang yang toksik begitu ya. Jadi sulit untuk merasakan mencapai kebahagiaan itu toksik ya. Hidupnya ini selalu tidak pernah merasa puas Bro ya. Jadi sering mengeluh terus, selalu resah, mungkin, ya begitu, ya. Mungkin kita juga pernah melakukannya begitu ya, merasakannya ya. Jangan-jangan kita toksik juga gitu. Iya. Heeh. Nah gini Bro ya, toxic people ini biasanya suka bersikap egois ya dan hanya berteman untuk kepentingan pribadinya ya. Jadi untuk kepentingan pribadinya, kalau menguntungkan itu ya dia berteman, kalau tidak ya enggak, itu toksis begitu ya. Seperti itu ya. Ngomong bingung belum makan nih kayaknya nih. Dan oleh sebab itu coy ya, kamu perlu mengetahui nih apa sih ciri-cirinya apa saja ya ciri-cirinya ya. Yang jelas bukan digorong-gorong gitu ciri-cirinya ya. Iya. Yang pertama mungkin ya, suka mengkritik ya. Seorang, toxic people ini suka mengkritik. Tapi ketika saat dikritik, dia tidak terima. Oh, gitu kan ya, itu toksik ya. Jadi begini, kadang-kadang gini sebuah kritikan itu memang, dapat membangun orang lain ya, agar, menjadi pribadi yang lebih baik. Namun di dalam mengkritik ini seseorang perlu juga adanya etika ya, yang, baik agar tidak terlalu kasar, berlebihan, atau tidak melukai perasaan orang ya. Jadi, suka mengkritik tapi tidak mau dikritik ya. Kalau, banyak mengkritik, pindah saja ke rumah saya gitu. Wah, atau mungkin begitu, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya. Itu misal begitu ya misalnya, saya dikritik misal nih ya, saya mengkritik ini, anak saya, "Hei kamu jangan begitu, kamu begini." Ketika anak saya mengkritik saya, "Bapak ini begini-begini ya, kamu jangan banyak mengkritik yang jelek-jelek. Kalau kamu, sekiranya, mengkritik jelek-jelek mending kamu pindah saja ke lain tempat, jangan di rumah saya." Mungkin begitu ya itu. Jadi suka mengkritik orang, ketika dikritik itu, tidak terima, kadang-kadang begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini Bro, sering merendahkan atau meremehkan orang gitu kan ya. Jadi sering merendahkan orang bukan berarti merendahkan orang, orang begini suruh merendah-merendah gini-gini kan, bukan begitu ya. Jadi apa itu meremehkan, jadi meremehkan orang ya. Jika kamu mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan Bro ya, orang yang memiliki kepribadian toksik ini akan selalu menyangkal dan membuat kamu ini merasa direndahkan atau diremehkan ya.
ketika ia mengetahui ya, bahwa kamu berhasil dan mendapatkan sesuatu pencapaian atau, atas usaha kamu ya, mereka ini akan membanding-bandingkan ya secara negatif ke orang lain dengan cara menjatuhkan kamu itu ya, seperti itu. Jadi tidak terima, kalian sukses tidak terima dengan dan melakukan berbagai cara supaya, hatinya puas dan karena untuk mencapai kebahagiaan ini mungkin butuh juga merendahkan orang lain atau butuh juga ini, meremehkan orang lain seperti itu juga ya, karena namanya juga toksis gitu ya. Oke, yang ketiga coy, yang ketiga ini adalah, tidak memiliki rasa empati. Jadi tidak ada rasa di sini ya, adanya mungkin nafsu saja ya. Pergi gitu. Ya, itu ya, tidak memiliki sifat empati ya. Toxic people ini tidak bisa mengerti dan tidak akan, memahami kondisi orang lain gitu ya. Contoh aja ya, contoh ini ya, ketika kamu ini sedang, menceritakan masalah curhat gitu ya, mereka bukannya mendukung dan menghibur kamu, ini malah menghakimi dan menyalahkan kamu. "Salahmu sendiri, ngapain kamu lakukan itu ya?" Itu misalnya begitu ya. Heeh. Misalnya kamu, pergi pada saat, sakit perut gitu ya, saat sakit perut itu, karena tidak bisa tahan ya kamu, pergi ke sungai, di sungai itu ternyata tidak ada air. Nah, itu salah sendiri, kenapa kamu tidak, apa, eee, menahannya, pergi ke toilet, ngapain kamu pergi ke sungai, di sungai nggak ada, airnya, kamu gimana itu kan itu, mungkin seperti itu mungkin ya. Itu yang ketiga, Bro. Yang keempat ini adalah, eee suka mengontrol dan memanipulasi orang lain. Itu toxic people seperti itu. Jadi berusaha untuk mengontrol orang lain ini, eee, apa, me ya manipulasi ya, ngomong bingung banget, lapar nih kayaknya coy, lapar nih kayaknya nih. Jadi gitu ya. Ini adalah hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan orang di sini ini berusaha untuk mengontrol ya dan memanipulasi ya. Mereka akan membuat orang lain ini, melakukan apapun yang mereka inginkan gitu kan. Mereka juga menggunakan orang lain untuk mencapai keinginan mereka ya. Jadi kendaraan, orang itu dibuat kendaraan untuk mencapai, kesuksesan ya, bukan hanya partai tapi orang juga itu. Iya, mereka pun, tidak ragu untuk berbohong dan mencari banyak alasan apabila, kebohongannya terkuak. Jadi, untuk berbohong, untuk menutupi kebohongannya dia harus berbohong 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 dan berbohong. Mungkin seperti itu ya. Jadi begitu ya. Toxic people ini juga bisa membuat kamu ini merasa memiliki hutang budi, padanya gitu ya. Padahal yang, toxic people ini namanya bukan budi aja ya, bukan budi aja. Jadi, punya hutang kepada budi gitu, bukan begitu ya. Mereka juga, bisa menyakiti perasaan kamu dan, dalih perbuatannya untuk menyelamatkan kamu gitu ya. Contoh nih ya, contoh ya, menghina seorang dengan sebutan ya begitulah ya, ada yang begini, ada, cara kata-kata kotor gitu ya, karena ya lupa dibersihin dari kotor terus kata-katanya gitu ya. Yang kelima ya, menimbulkan perasaan negatif saat mood sedang tidak baik ya. Jadi, suasana negatif jadinya ya, saat kita nggak feeling, nggak floor gitu kan ya. Ini, hal ini dapat, terlihat ketika kita berkumpul ya, saat contoh kita berkumpul dengan, nongkrong, sama teman-teman gitu misalnya ya. Kemudian datang ini, seorang yang, dengan wajah murung, mood-nya nggak baik, mood-nya buruk banget gitu kan ya. Terus hal itu yang membuat teman-teman yang lain juga merasa segan untuk mendekatinya gitu kan, karena ya raut wajahnya dan gerak-geriknya nggak mood gitu ya, hingga membuat mereka kita semuanya merasa tegang, canggung gitu ya. Wajahnya, murung aja, merasa diperhatikan, ingin diperhatikan atau bagaimana begitu kan ya. Itu Bro ya. Yang keenam, ini ada sulit untuk meminta maaf. Jadi, itu sifat dari toxic people itu adalah yang seperti itu. Jadi segan segan sekali untuk minta maaf dan, mengaku kesalahannya ya. Itu toxic people ini ya. Jelas-jelas dia salah, dia berusaha untuk berbohong dan menutupi kebohongannya dengan kebohongan-kebohongan yang lain begitu kan ya.
Itu, sifatnya. Jadi untuk meminta maaf juga segan karena ya dia merasa benar ya. Mereka akan menganggap kesalahan yang mereka perbuat ini disebabkan oleh orang lain. Jadi lebih melimpahkan ke orang lain itu. Dalam beberapa kasus ya, mereka ini mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain ya, namun siapa sangka bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan tertentu demi kepentingan, sendiri ya, membuat apa ya, mereka ini akan berusaha untuk mendapatkan simpati dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban gitu kan ya, playing victim gitu ya. Seperti itu Bro ya. Jadi ini banyak mungkin untuk, pasangan-pasangan ya, pasangan hidup ya, mungkin juga pasangan ya yang barusan, berhubungan apa, secara pribadi begitu ya, termasuk juga, pasangan-pasangan, ya apa, yang pemimpin begitu juga seperti itu, mungkin juga bisa terjadi seperti itu. Makanya, Opung Luhut itu menghimbau banget ya, jangan sampai masukkan orang yang toksis. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud, mungkin, secara siapa siapa saja ya, siapa saja yang, toksik begitu. Mungkin, Pak Prabowo juga akan menilai sendiri kan begini. Setidaknya, menghimbau saja itu Opung itu ya, seperti itu ya. Yang ketujuh Bro, yang ketujuh ini begini Bro, merasa dirinya ini paling benar ya, jadi benar banget ya. Ada sindrom apa sih namanya, lupa sindromnya itu, Thanos Syndrome ya, Thanos Syndrome ya. Ini adalah perasaan bahwa dirinya ini merasa paling benar dan paling hebat gitu ya. Gak ada orang lain yang sehebat saya. Mungkin biasanya begitu ya, kayak kita lihat di film-film. Siapa yang lebih hebat selain saya? Tidak ada yang melebihi saya hebatnya. Jadinya begitu, ya. Sebenarnya ini biasanya muncul dari orang-orang yang keberbedaan toksik sebenarnya. Seringkali mereka ini, semua hal yang akan, berantakan dengan jalan, dengan apa ya, tidak berjalan dengan baik, ya tidak mulus ini dengan tidak adanya dia, begitu. Maksudnya gimana? Ngomong bingung banget ya. Kalau tidak ada dia, segala sesuatu itu tidak akan berjalan dengan baik, seperti itu ya. Ya yang ke-8, yang jelas adalah, tukang fitnah ya, tukang ini ngompor-ngomporin, ya sangguni dan sebagainya, itu menghasut gitu ya. Hasut aja deh ya, hasut ya bukan kaos kaki, ya hasut itu kasut kalau ya. Ini ya, hasut ini adalah membangkitkan hati orang itu supaya marah ya, melawan, memberontak dan sebagainya gitu ya. Dalam konteks ini biasanya toksik ini, orang yang toksik punya ini gemar menghasut orang lain itu kan ya, menjadikan keburukan orang lain, kemudian, temannya apa, terusik dan, menjadi marah, atas apa yang, kamu lakukan sampai maka apa, tanpa kamu sadari ya kamu telah menghasut mereka. Jadi kompor-kompor ya, dikompor-komporin terus ya kayak Sengkuni kalau kelihatannya Sengkuni ya seperti itu kan ya. Lihat Sengkuni jadi ada lihat sesuatu yang kemarin, apa jadi gelandangan politik gitu kan. Itu banyak ya, yang, dulu-dulu juga, banyak yang ngatain bahwa, "Wah itu Sengkuni ya Sengkuni," sekarang jadi gelandangan politik gitu ya itu. Iya. Ya jadi kira-kira begitu Bro ya, itu beberapa kriteria menurut saya ya, toxic people ya. Jadi seperti itu ya, egois, ingin menang sendiri, tidak peduli dengan orang lain, empatinya tidak ada, menghasut, selalu berpikiran negatif thinking dan sebagainya, mungkin seperti itu ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Opung Luhut kepada, calon presiden RI ya, Pak Prabowo ya. Jadi itu, apa ya, nasehat-nasehat jangan sampai ada toxic gitu ya. Kita tahu siapa yang akan merasa toxic people ya. Kalau ada yang menjawab, tiba-tiba menjawab, "Wah itu begini-begini," apakah dia merasa menjadi toxic people atau bagaimana menurut teman-teman semuanya ya? Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih toxic dan toxic lagi coy. Salam sehat untuk kalian semuanya.